Halo people movers, selamat datang di podcast Timbal Balik, ngobrol santai tapi berisi. Saya Nurul Ala akan menjadi host pada episode kali ini dengan topik menggugat pencemaran udara Jakarta. Nah, people movers sudah pada tahu belum bahwa masyarakat kita sudah pernah menggugat pemerintah nih, dari Gubernur Jabodetabek, Menteri LHK, Mendagri, Kementerian Kesehatan, bahkan Presiden, dengan 3 kali menang dalam gugatan. Yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2018, kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta melalui putusan Mahkamah Agung pada 2023. Nah, beruntungnya hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu penggugat, yaitu Mbak Melanie Subono. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah waras. Di negara ini kita lebih penting waras ketimbang sehat. Ya. Karena sehat tuh udah kayak privilege yang gimana gitu. Gitu. Oke. Kalau waras sudah pasti sehat ya. Gitu jawaban gue cuma gitu. Ya, diwaras-warasin sih Mas. Siap. Nah, selain Mbak Melanie juga ada Pak Ahmad Safruddin ya. Ya. Nah, sebagai tim ahli dalam gugatan. Nah, sering dikenalnya Om Puput ya, sering dipanggil Om Puput. Bagaimana kabarnya Om? Kabar baik. Ya, Waras nggak? baik ya. Insya Allah waras. Alhamdulillah waras ya hari ini karena kita sama-sama memperjuangkan udara yang lebih sehat. Ya. Nah, hari ini kita akan mengobrol bagaimana nih kontribusi Mbak Melanie ini, bagaimana perasaannya Mbak ikut berkontribusi dalam isu pencemaran udara ini. Rasanya kasihan mau pemerintah. Tiap kali ada isu, ada penggugatnya dia lagi orangnya gitu. Terus sempat rasa malu karena waktu itu tiap kali di pengadilan kan nama gue ditaruh di atas kan. Jadi habis Pak Jokowi melawan, ada Melanie Subono di atas, gue marah-marah kenapa harus nama gue yang di atas sih gitu. But I'm happy. Gini, gue tipe orang yang suka ngelihat sumber masalah. Nggak fair kalau kita menuding oke, pemerintah oke A, B, C, tapi kita juga pola hidupnya tidak sesuai dengan apa yang kita suarakan gitu. Pada saat gue ngomong gue sayang hewan, sejak hari itu gue menjadi vegan. Sejak gue ngikut polusi udara ini, gue jual mobil, jual microwave, jual hair dryer, which gue nggak punya. Mencoba mengikuti ya bertanggung jawab gitu. Karena kayak kita ngomong sampah juga sekarang jauh lebih banyak sampah rumah tangga daripada sampah industri gitu kan. Tapi kita ngomong oke, pencemaran udara pastinya butuh tanggung jawab kita. Jadi perasaan gue pertama pas diajak, gue tuh mikir dulu, shit, pola hidup gue mana yang harus gue rubah dulu supaya gue bertanggung jawab nih apa yang gue teriakin gitu kan. Dan ternyata dengan sidang segala drama antar si hakimnya COVID, ingat gak sih? Hakimnya COVID, terganti jasa apalah gitu kan, gak kelar-kelar, ternyata kita menang. Dan ya dengan segala upaya banding dan ini segala macam lah, udah gitu. Intinya kita menang kesekian kali. Ada perasaan happy, tapi buat gue itu sebetulnya peraturan negara kita sih banyak yang udah lengkap ya. Kekurangan di negara kita tuh bukan kurang undang-undang. Ya kekurangan di negara kita adalah pengawasan pelaksanaan. Gitu kan. Nah, di situ perasaan gue adalah ya ini mah mau menang 10 kali juga kalau tidak dijalankan putusan pengadilannya, apa yang harus mereka lakukan, ya sama-sama aja. Again, banyak hal yang bisa kita lakukan. Gue coba sounding itu ke teman-teman untuk merasakan keterkaitan sama isu ini dalam keseharian mereka. Contohnya teman-teman gue yang punya anak bayi, gue bilang, lo bayangin nggak bayi lo sakit? Kita udah nggak usah ngomong PM, nggak usah kejauhan. Dan nggak perlu juga semua orang paham. Tapi anak lo batuk nggak bayinya? Atau vokalis iya, yang kita benar-benar ke gitu deh, ke vokalis lo capek nggak sering nyanyi tuh berasa kayak lebih, ya kan itu lebih paham mereka kan. Baru dari situ gue masuk tuh pelan-pelan. Nah itu tuh polusi, kayak kita baru pulang manggung nih, mendarat Jakarta, lu bisa bedain nggak? Gue nggak bisa bedain soalnya mana mendung, mana kabut, mana ada polusi gitu kan. Oh iya ya, jadi kita masuk pelan-pelan. Menurut gue sih rasanya gue hari ini PR masih panjang banget. Yes, pemerintah kita itu kan mempunyai sebuah penyakit lain yang disebut either
lupa ingatan atau agak-agak pendengarannya kurang ya gitu. Dan di mana mereka bisa mencari celah untuk tidak melakukan apa yang menjadi putusan pengadilan itu selalu ada gitu. Jadi sementara yang gue lakukan adalah itu dari kita aja dulu sendiri, minimal itu pasti mengurangi beberapa hal kok. Ya, betul. Jadi semacam konsekuen ya terhadap diri Yes, kita ya. yes, kan nggak Mungkin mungkin kita bisa, teriak-teriak juga, teriakin pemerintah, teriakin ini, teriakin gol, tapi kitanya juga enggak. Yang kedua tadi sepakat juga ya bahwa kita harus membumikan apa yang Yes, ada ya. yes, Dan sampai dengan istilah-istilah langit. di langit ya yang sulit difahami oleh masyarakat awam. Betul juga. Tadi misalnya kalau ibu-ibu dengan bayinya dengan Iya, balitanya iya. biasanya kan hampir semua ibu itu punya anak yang kena flek. Ya betul, Kadang-kadang dianggap itu bukan karena pencemaran udara, dianggapnya Iya. karena mungkin kurang makan atau Iya. faktor lain Iya, ya. iya. Tapi padahal sesungguhnya faktor utamanya tetap dari Betul. pencemaran udara. betul. Jadi memang yang dirasakan langsung ya oleh Ya. masyarakat. Jadi Ya. harus itu Akan lebih nyambung ya daripada kita bayangin nggak itu negara ini begini kejauhan gitu. iya benar. Tapi kalau gue tanya anak lo batuk-batuk nggak, padahal jarang keluar rumah nih, ya itu lo kira-kira kenapa? Akan lebih nyampe gitu pesannya. Nah itu kritik ke kami, ke aktivis. Iya, itu bahasanya terus suka terang ya. ketinggian, Bahasa suka kelangit-langitan. Jadi aktivis kadang-kadang gini, sok terlalu ilmiah. Ya. Dan ilmiah itu sebenarnya ranahnya kawan-kawan di perguruan tinggi ya. Betul. Kita coba mengambil apa yang dihasilkan perguruan tinggi ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Diaplikasikan ke situ. Nah, tapi kan salahnya kebanyakan dari kita kemudian terjun sok ilmiah tadi gitu. Akhirnya terjebak. Ya. Segala sesuatunya dikaitkan dengan hitung-hitungan angka. Betul. Dan kadang-kadang kalau pakai hitung-hitungan angka, ternyata ada kalanya untuk parameter tertentu memang tidak kategori tercemar gitu loh. Betul. Memang ada juga parameter yang melampaui baku mutu ya, Ya. kategori tercemar. Tapi kadang-kadang pemerintah mengalihkan. Parameter ini nggak tercemar kok, sehingga itu menjadi dalih juga. Betul. Tapi sepakat tadi, artinya ada problem ya kalau kita terlalu menggunakan bahasa langit Betul. tadi, akhirnya tidak sampai ya komunikasi atau informasi ke publik, ke masyarakat awam. Nah di sisi lain kita kayak dijebak, kita nggak boleh membahas what's the next real action. Ya. Akhirnya kita membahas angka-angka. Iya. Termasuk dari ini kalau kan MA Melain dan kawan-kawan menang 2023 ya. Ya. Sampai sekarang faktanya juga nggak ada aksi Ya, betul. konkret ya. yang Ya. dilaksanakan. Bahkan kalau aku I might be wrong ya, yang ini kalau nggak salah pemerintah juga sempat tidak setuju bahwa ini dimasukkan kategori HAM. Iya kan waktu itu sempat ya, lah gimana hak hidup kagak masuk HAM tuh gimana ceritanya gitu. Cuman ya bener kalau ibu-ibu udah attach, anak gue gini atau hal keseharian tadi, ya itu pemerintah mengoles PM-nya begini, ini kan angkanya begini, mereka nggak akan pengaruh gitu loh. Ya yang penting ini kan polusi titik gitu. Jadi emang ya udah, aku selalu bilang sama kawan-kawan kalian yang kekuatannya di aksi lah, audiensi lah, ya pendampingan hukum yang bisa bahasa sosialisasi sehari-hari, itu PR nih, nggak semuanya harus ngikut trending ke semua, nggak, do as lahan lo aja gitu. Sesuai dengan kapasitas, Betul. kompetensi kita masing-masing. Betul. Yang penting ada aksi konkret. Betul. Jadi lebih penting ke aksinya ya daripada kita mengumpulkan data-data angka-angka. Karena kalau cuman kalau fokusnya ke kata-kata dan bukan aksi, bedanya kita sama pemerintah apa? Oh iya. Omon-omon. Omon-omon. Iya. Jadi menurut Mbak Melani ini apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pencemaran udara? Kalau yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kan sudah kita bantu. Sudah ada tuh. Baca aja keputusannya. Oh iya. Sesederhana itu kok gitu. Udah nggak ada alasan lo nggak bisa datang COVID ini itu segala macam. Udah ada. Sudah bisa di forward dari email. Staff lo bisa kasih. Putusan pengadilan udah ada. Semua udah ada. Kita udah bantu menyimpulkan itu. Sehingga menghasilkan runutan hal-hal yang harus dilakukan. Ya udah lakuin aja yang ketulis di situ. Ya implementasi ya. Yes, Ya. dan diawasi bahwa itu memang dilakukan. Sudah sangat banyak ya saran dari aktivis-aktivis. Yes, bentuknya udah bukan saran malah ketentuan. Wah, jadi regulasi kita sudah amat sangat bagus ya, Ya. dari undang-undang dasar malah. Ya. Kemudian undang-undang ada undang-undang nomor 22 tahun 2009, ada undang-undang nomor 32 tahun 2009.
Ada 2 undang-undang paling tidak itu. Iya, iya. Ditambah lagi undang-undang lain ya, misalnya undang-undang sampah ya, undang-undang nomor Iya. 8 tahun 2008 ya. Yap. Itu antara lain juga mengatur soal tidak boleh membakar sampah Iya, gitu betul. misalnya di situ. Artinya undang-undang sudah cukup bagus, diturunkan menjadi PP ya, peraturan Iya, pemerintah. betul. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan menteri dan berbagai peraturan pelaksanaan. Termasuk kalau kita bicara DKI Jakarta punya peraturan daerah, Mbak Iya. Melani ya, tentang pengendalian pencemaran udara. Ada ya. Nah, sekarang kan tinggal aksi konkretnya tadi, apalagi dengan amanat putusan MA ya, itu jelas bagaimana pemerintah harus menjalankan regulasi dan kebijakan yang ada. Yes. Karena kan ada yang namanya pengadilan atau instansi itulah yang mengadakan sidang, membuat keputusan, itu kan ada fungsinya mereka diadakan gitu. Jadi salah satunya adalah menelurkan hasil nih sidang ini apa segala macam apa. Hasil itu kan dibuat atas data, atas bukti, atas apapun yang sudah dikumpulkan. Iya. Ya kalau nggak kan iseng doang namanya. Iya kan, harusnya mereka takut karena itu kan juga badan pemerintah. Iya. Lah kita kalau masyarakat bermasalah, kita dilempar ke pihak yang berwenang. Habis itu kita akan diawasi sedemikian rupa, ini orang melakukan nggak putusan yang terjadi. Sama. Iya. Oke. Nah, padahal sudah sangat banyak ya undang-undang itu. Jangankan pemerintah sepertinya harus mensosialisasikannya ke warga juga ya. Karena saya pribadi juga merasakan wah di lingkungan masyarakat yang sangat padat, tapi masih ada yang membakar sampah. Wih, baru juga ribut sama Pak RT gue berapa hari lalu. Gue gedek banget. Iya. Iyalah. Iya. Maksudnya kayak, dan itu udah kesekian kali ya. Dan itu tuh terakhir orangnya dia tuh ngomong gitu, ya kan saya bakarnya di lahan saya sendiri. Ya kalau asapnya di rumah lo sendiri mah gue nggak apa-apa. Asal dihisap sendiri ya Di asap asapnya. sendiri nggak apa-apa, lo tutup kamar, lo bakar itu di situ. Iya. Terus dia tuh aku nggak ngerti kan partikel-partikel angin kecil-kecilnya tuh kan aku di Iya. belakang ada kayak kolam gitu. Iya kan ke situ. Terus udah kelar. Belum habis lagi gue bersihin kolam. Gue mana banyak hewan di rumah gue. Iya. Dan itu aja yang level pejabat nggak tahu. Paham ya. Dan bisa dengan bebasnya melakukan itu di tengah ya kompleknya dia Pemukiman ya. gitu. Iya. Lah gimana? Terus kalau kita yang ngelakuin ntar kena salah. Tapi Pak RT boleh. Ih Pak RT kata gue. Contoh buruk gitu. Iya. Ya tadi yang di air itu kan yang kelihatan ya. Iya, Yang betul. tidak kelihatan yang kita Betul. hisapkan itu. Betul. Makanya aku bilang gak apa-apa Pak. Tapi Bapak di rumah Bapak tuh tutup pintu. Boleh. Boleh. Jadi Mau semua 6 jam dihisap sehari ya. boleh Pak. Boleh. Gak apa-apa saya mah. Ya itu kan yang dihisap itu kan kalau tadi pakai bahasa langit ya. PM10, PM2,5, PM1, kemudian ada dioksin, Iya. fluoran ya, furan, kemudian ada juga SO2, NOx, wah banyak sekali lah. Bahasa bumi racun. Racun Iya ya. racun. Iya itulah. Nah, kemudian kira-kira itu sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya ya menerapkan implementasi yang sudah Tentukan. ditentukan gitu. Kemudian yang harusnya dilakukan oleh warga kota itu harusnya gimana ya, Mbak Om gitu? Apa yang harus dilakukan? Sweet. Siapa lagi? Mbak dulu deh. Sweet. Ayo. Sweet ya. Benar. Berarti duluan. Ya, ya untuk warga kota ya, misalnya yang punya mobil ya, punya motor, sudah motor, mulailah berjalan kaki ya ke halte atau ke stasiun terdekat, kemudian menggunakan angkutan umum massal ya. Sepeda motor atau mobil itu pakai nanti aja kalau emang ada keperluan yang mau tidak mau harus pakai sepeda motor atau mobil. Misalnya di akhir pekan ya kita harus berkunjung ke keluarga. Satu keluarga harus berangkat bareng. Memang agak lebih repot ya kalau pakai angkutan umum, misalnya seperti itu. Itu boleh silakan. Tapi kalau hanya ke kantor, ke sekolah, ke mall, pakailah angkutan umum massal. Itu yang paling sederhana. Atau janganlah lagi memanasi mobil atau motornya. Ya. Karena teknologi yang sekarang juga nggak perlu dipanasin itu. Kemudian yang lain-lain ya jangan bakar sampah tadi seperti saya sampaikan Mbak Milani tadi. Terus Pak RT nonton ini ya Pak? harus nonton ini. Nah, pemanasan motor itu sebenarnya cukup mengganggu juga ya. Udah Iya. kadang suaranya sangat mengganggu, belum Betul. lagi. Iya dan orang kita tuh kadang suka salah konsep. Waktu itu inget deh di awal-awal gugatan kita, gue tuh lupa siapa yang bikin
Greenpeace siapa deh yang foto udara Car Free Day, video udara. Jadi tuh orang kita, wah Car Free Day, ini bentuk support gue mau ikut ah. Jadi supaya ya udah gue mau mengurangi polusi nih. Segitu doang, nggak dipikirin. Itu video udaranya menunjukkan bahwa semua orang datang ke pinggir-pinggir, jadi tuh kayak gedung sini apa segala macam tuh untuk parkir. Semua parkir di situ jam 6 pagi. Ya. Udah tuh kan 4 jam tuh renang-renang jalan-jalan tuh kan Tamrin Sudirman. Jam 10 kan selesai tuh. 10.15 pada balik ke mobil masing-masing. Serentak starter. Itu tuh siapa yang bikin video udaranya gue lupa. Itu tuh kayak lo gak nemu konsep kayak awal-awal MRT. Kan sempat menjadi tren kan. Oh gue naik MRT, good. Gue juga kadang naik mobil, kayak sekarang hari ini gue pinjam mobil karena banyak kegiatan di kota. Kalau enggak ya gue naik ojek, naik MRT gitu kan. MRT itu pengertiannya adalah gue I'm trying to help the earth dengan gue naik MRT. Supirnya disuruh nunggu di stasiun MRT, mesin dinyalain. Sama aja. Kan sama aja gitu. Lebih Jadi parah gak dapet konsepnya gitu. Malah lo lebih parah selama itu. Jadi memang apa ya, harus dihilangkan bahasa langitnya, harus dibikin anak-anak bule itu, anak-anak luar negeri, karena hal-hal ini udah diajarin TK di SD dengan bahasa yang tren. Mereka tuh udah bisa nganggep diri gue I'm cool pada saat gue can care about the earth gitu kan. Jadi udah bagian dari bagian dari ya gue keren nih kalau gue peduli sama bumi tanpa perlu diajarin bagian gitu. dari hidup. Yes, daripada masukin yang kagak-kagak tuh di kurikulum, masukinlah kayak begituan gitu. Dengan cara yang keren. Jadi dan anak itu selamanya orang tua kalau yang negor itu anak, malu loh. Betul. Gitu. Anak sekarang kan enak diajarin, dia bisa papa nggak boleh nih polusi loh gitu. Jadi gue udah lebih suka mentargetkan angka yang lebih kecil lah umurnya gitu. Yang gede kan udah pada jadi tuh. Ya naik MRT naruh sopir di stasiun MRT gitu kan. Iya tapi konsep tuh jadi nggak dapet gitu. Oh Car Free Day, ya udah mobil gue nyala ya nunggu di pinggiran, bukan itu konsepnya gitu. Tapi tidak salah karena sosialisasinya juga kurang. Car Free Day is just about the fun, gue mau jajan, gue mau jalan, gue mau dopok, terus segala macem kan. Emang ada sosialisasi yang kurang gitu. Jadi menyimpang ya dari misi Car Free Day. Yes betul, Jadi, misinya jadi belok betul, gitu. jadinya Car Free Day with a car. Iya, gue kesananya naik car nih katanya. Karena cuma bentar, karena pulang lagi dia naik car. Sama kayak MRT, sampai kesana dianterin atau mobil nunggu, MRT sampai situ, jemput lagi pulang mobil pribadi kan sama. Gitu, jadi poinnya tuh belum benar-benar dapat menurut aku. Iya, Car Free Day itu juga menyimpang ya dari misi awalnya gitu. Iya. Misi awalnya bagaimana mengurangi ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan bermotor ya. Agar tujuannya meningkatkan kualitas udara juga. Iya. Tapi sayangnya satu hal istilah Mbak Melani tadi nggak nyampe informasi ke publik gitu ya. Iya. Satu. Yang kedua, di internal government atau pemerintah sendiri itu juga tidak nyampe juga. Harusnya begitu Car Free Day dijalankan sejak 2002 ya, harusnya setiap tahun diimbangi dengan pembangunan fasilitas angkutan umum yang lebih masif di seluruh kota, kemudian fasilitas sepeda yang lebih safety, kemudian pejalan kaki dan seterusnya. Harusnya ke sana. Ini jalur pejalan kaki sama sepeda mau ketabrak Transjakarta. Betul. Sayangnya itu ya, kita nggak semuanya mendukung ya. Untuk jalan kaki juga banyak yang dipakai untuk kendaraan bermotor, jalur sepedanya juga kayak kurang safety ya. Iya, banget. Mana ya? Ya, jadi kenyataannya begitu. Kota intinya pemerintah kota juga masih terbata-bata dalam hal menindaklanjuti berbagai agenda pembangunan ya yang kongruen, yang selaras dengan rencana pengendalian pencemaran udara gitu. Nah kalau tidak salah kan DKI Jakarta juga sudah punya SPPU, Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Itu terbaru Mbak Melani, kurang lebih setahun 2 tahun inilah. Setelah kurang lebih hampir 20 tahun mempublikasikan ya atau menerbitkan peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran udara. Tapi ya prakteknya itu masih sebatas kata-kata gitu. Belum sepenuhnya diimplementasi. Soalnya kalau mereka bikin aturan kan ada ininya,
ada duitnya. Satu pasal, satu apa gitu kan ada harganya kan. Betul. Itu juga mau. Harusnya justru dipakai ini dong, pakai cara untuk menjolok anggaran kan, atau anggaran tetap dijolok tapi aksi konkret nggak ada gitu. Jangan-jangan. Besok aku masuk gedung itu deh. Serius. Ya jalur kereta tuh sebenarnya bisa dipanjangin kan sebetulnya. Bisa. Gak ngerti deh apa ya. Masalahnya tuh gini sih. Tapi kalau yang ini aku suzon doang sih. Kayak setiap keputusan itu turunannya adalah proyek. Iya. Itu loh. Jadi oke, ini siapa yang bisa diproyekin dari situ ya gitu loh. Bukan berpikir jangka panjang untuk manusianya gitu. Ya. Ya oke, sebenarnya kan kalau mau project is fine gitu ya. Oke, boleh gitu. Tapi maunya project itu benar-benar melaksanakan amanat regulasi tadi gitu loh. Tidak yang konsekuensinya ya dilaksanakan secara konkret. Untuk konteks pengendalian pencemaran udara ada aksi konkret. Ini kan tidak ya. Oke lah, katakan tahun 2023 ada air pollution crisis ya di Jabodetabek ya. Ada krisis pencemaran udara Jabodetabek. Semua ribut, katanya presiden sampai 1 bulan lebih sakit ya, sakit batuk-batuk. Kemudian Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan juga demikian. Kemudian Pak Luhut ya Menko Marves ya, Itu segalanya. sampai harus berobat ke Singapura gitu ya. Krisis lah. Kita berharap waktu itu memang ada aksi konkret, tapi ternyata juga demikian. Jadi aksi yang dilakukan baru sebatas rapat. Konkretnya Iya doyan belum banget ada. rapat gitu ya. Betul. Iya sih doyan banget rapat. Anggaran pun banyak habis untuk rapat ya sepertinya. Itu dah, itu ya tapi ya konon ya, gue juga gak tahu benar apa enggak. Cuma kayak itu rapat tuh sering banget lalu apa gitu. Itu yang aku suka sindir karena ini NKRI apa negara kesatuan Republik Indonesia atau investor. Iya kan jadinya mana yang lo kayak bikin program pengurangan warga negara instan tuh kayak mengek lah yang itulah gitu ya. Sayang ya. Pakai seleksi alam ya, seleksi alam itu pakai pencemaran udara. Itu dah dibilang alam-alam banget enggak, tapi ya alam masuk kategori seleksi alam gitu. Silent killer ya. Iya, tapi ya ini kayak begini nih butek. Gue udah nggak tahu bedanya kabut nggak mungkin jam segini. Pendung pasti. Oh butek banget gitu. Sebutek-buteknya. Jadi kita kayak rindu ya untuk melihat kembali kapan langit biru itu kembali. Ya kita sekali lihat langit biru tuh norak tau gak? Ih biru banget ya kayak itu. Padahal itu yang hal sebelumnya wajar, jadi sangat langka. Yang bisa bikin langit biru tuh COVID. Ya betul. Iya. Dan COVID. itu pun hanya sebentar loh, hanya Iya, kurang lebih 2 minggu. Iya sih. Tapi itu kan sempat manusia lagi pada sepi di rumah semua gitu kan, gak ada yang keluar. Iya enak banget nih dunia kayak begini gitu. Manusia keluar ya begitu lagi udah butek. Betul. Ya COVID itu selain membersihkan polutan ya, itu juga kebisingan. Iya betul. Sehingga tempo hari kan dentuman Krakatau waktu meletus pun sampai terdengar ya dari Depok dan sekitarnya itu. Padahal sebenarnya relatif jauh ya. Ya artinya selama ini selain kita punya problem dengan pencemaran udara, kita juga punya problem dengan kebisingannya. Iya. Kebisingan dari kendaraan, pabrik dan sebagainya itu merupakan bencana yang lain sebenarnya. Saya dulu pernah punya teman ya, dia bekerja di pengeboran minyak, Mbak Melania. SOP-nya atau ketentuannya, pekerja di situ harus pakai penutup telinga ya, karena emang bising gitu. Nah kawan kita ini dengan PD, enggak apa-apa, kuping saya Satu ini. bisa lah. Tapi ternyata begitu masuk umur 45, udah dia tremor dan stroke gitu. Iya. Nah efeknya ke sana gitu. Nah konteks kebisingan Jakarta ini juga problem lain dari kita selain pencemaran udara. Kayak seneng banget tuh pas COVID, langit biru, tetangga gak ada yang keluar, gue sebagai. Bahkan Pak RT nurut, di rumah gitu, gue enak banget gitu ya, suasana sekitar tuh oke banget kata gue. Bisa gini terus gak? Oke, nah kita sudah membahas panjang lebar nih terkait pencemaran udara, aksi yang harusnya dilakukan oleh warga dan juga pemerintah. Kemudian saya ingin tanya nih, apa harapan Mbak Melani terkait upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas udara di Jabodetabek? Pemerintah itu sih gampang, udah dikasih tahu, udah kita tulisin.
nih dibaca gitu, itu aja segampang itu kok. Putusan Simple MA ya. itu ya. Iya, putusan emang yang lo banding berkali-kali itu kan udah nih, akhirnya nyampe nih. Kayak udah dikasih kertas nih mbak, kertasnya. Tinggal baca. Itu yang dikerjain, gak usah mikirnya kita harus ngapain. Udah dibantuin, udah dirumusin. Anggarannya juga sudah ada ya. Udah gitu. Yang lebih susah adalah mungkin kesadaran masyarakat. First, isunya jauh. Kedua, ya mereka ngeliat pemerintahnya enggak, kenapa gue harus iya. Gitu. Sebetulnya banyak sekali hal-hal kecil keseharian yang bisa kita lakukan yang pun bisa mengurangi gitu. Maksud gue, oke, pemerintah belum banyak menunjukkan menuruti putusan itu. Tapi kalau sekian puluh juta orang pun melakukan, gue yakin polusi juga berkurang gitu. Iya. Hal-hal kecil kok, kayak tadi ya biasanya naik umum. Kayak gue menghilangkan benda-benda yang tidak segitu perlunya lah di rumah gue gitu. Iya. Gak perlu lah tiap kali gue masuk pakai microwave atau ini atau yang kecil gitu. Dan mungkin hal kecil yang diajarin orang tua ke anaknya, hey kalau sih nggak kepake matiin ya, things like that gitu. Banyak sebenarnya yang hari ini ya udah tahun 2025 kamu tulis itu di ChatGPT apa Google aja tuh udah keluar 1000 cara untuk gitu. You know, just take the easiest one aja yang paling gampang buat lo gitu. Tapi gue yakin kalau serentak pasti bisa kok, karena gue tetap merasa gue tidak punya hak menuntut kalau gue juga nggak ngelakuin apa-apa yang you know what's my part. Mungkin gue tidak sepintar teman-teman yang bisa menulis ini. Gue kalau udah baca mereka nulis di grup tuh gue bikin pusing, gitu. bikin pusing. Dan I realize gue mau gak sepintar itu, tapi ya udah deh gue coba pikir oke, berarti kalau di rumah gue sendiri apa ya gitu. Itu sih, dan itu harus bersamaan. Kalau pemerintah melakukan itu pun masyarakatnya nggak mau tahu sama aja. Tetap walaupun kita banyak ngomong polusi industri ya, gitu. Apalagi kan sakit hatinya Jakarta itu kan justru minim pabrik gitu. Kita ngomong kan justru dari sekitar kita ngomong Tangerang, Bekasi, kita ngomong segala macam. Tapi tetap persembahan kita nih banyak. Hasil-hasil kita yang rumah tangga ini juga banyak sebetulnya. Gak perlu lah jadi lo punya mobil di rumah 5, mbak ke pasar 1, anak sekolahnya 1, sekolahnya 1 lagi pakai 1, bapaknya kantor 1, ibunya harusnya pakai 1. Ya kalau mau serute ya nempeng-nempengan aja, itu oke. Itu juga bisa ngurangin kemacetan. Enak banget gue macet. Ya, itu sayangnya ya kita nggak semua masyarakat itu paham tentang Makanya itu. tugasnya kita pahamkan dengan bahasa bumi tadi itu. Kita pahamkan dengan bahasa sederhana ya, bahasa bumi ya, dan pemerintah harapannya juga menerapkan. Mereka nggak perlu mikir lagi. Nggak usah gitu pusing ya. kok, udah ada Pusing itu lagi. tinggal dibaca ulang. Udah ada, terus mereka juga nggak mesti mikir sendiri kan, ada staffnya yang suruh bikin ini, ada kantornya suruh ramusin apa gitu. Udah. Tim kayak tim Mbak Melani kan punya juga kan semacam tim yang bisa juga mensupport ya untuk konteks komunikasi. Iya betul. Nah kita ada masih di luar pemerintah. Mana pajak gua? Jadi pajak ngomongin. Nah dari Om Puput juga deh, apa harapan dari Om? Ya kemauan aja sih ya, kemauan politik ya, atau mungkin kemauan dari masing-masing pejabat ya, apakah itu presiden, gubernur, menteri, bupati, wali kota, terutama untuk konteks Jabodetabek ya para pemimpin yang ada di Jabodetabek ini. Iya. Ini kan mereka belum ada kemauan ya. Memang sih mereka punya kerangka acuan kerja, itu namanya kan keren kan. Iya. Punya APBD. Iya. Kalau di nasional ada APBN. Tapi ya itu tadi tidak masuk ke katakan itu cenderung karena tidak ada kemauan tadi. Kemauan itu kan sesuatu yang muncul dari hati ya, dari pemimpin itu ya. Jadi kalau akhirnya mereka menyusun kerangka acuan kerja, APBN, APBD itu tidak dari hati, ya akhirnya jatuhnya bagaimana menghabiskan anggaran saja. Yang penting habis. Yang penting habis. Nah akhir tahun suka ada proyek aneh-aneh kan, terus belum habis. Iya. Anggarannya nggak bisa dipinjam lagi sebalikin kan. Itu dah. Contohnya ini ya yang pasca krisis pencemaran udara Jabodetabek ya. Solusinya masa sih harus memasang air quality monitoring. Padahal yang lebih konkret ada gitu. Seperti dikatakan Mbak Milani tadi. Iya. Kenapa kita harus memantau lagi ujung-ujung bagaimana menghasilkan angka-angka, data yang pakai duit gitu ya. Tapi what's the next dengan data? Misalnya PM 2.5 rata-rata
46,1 mikrogram per meter kubik. Ini kan masyarakat awamnya nggak paham apa itu. Padahal kalau bahasa sederhananya kan tadi bagaimana yang kena flek itu Bagaimana lu nggak bisa beracun? betul. Itu yang di Bundaran HI masih bekerja nggak sih Teh? masih bekerja Real time. real time. Udah bagus sebenarnya. Tapi kan sudah ada yang di Bundaran HI, kemudian Di BK. di GBK ada satu, kemudian di Lubang Buaya itu ada, terus di Kelapa Gading ada, di Jakarta Barat itu juga ada, di Jakarta Selatan Ciganjur juga ada. Jadi ada 5. Kemudian ada 2 yang punyanya Kedutaan Amerika Serikat. Jadi untuk konteks stasiun pemantau kualitas udara sebenarnya sudah cukup gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi meributkan angka-angka. Toh dari hasil pemantauan itu menyatakan tercemar gitu. Iya. Kualitas udara Berapa kayak angkanya? tidak sehat gitu. Artinya kalau sudah tahu tidak sehat ya sudah, nggak usah lagi beli alat yang ratusan unit ya, akhirnya justru tidak sampai ke real action dalam rangka mengendalikan pencemaran udara tadi. Mungkin ini ya Mbak ya, kadang-kadang kita lebih cepat action untuk things yang kelihatan sama kita. Mungkin ini kan tidak kelihatan. Kayak tadi aku aja orang yang paham lebih meributkan partikel yang jatuh yang kelihatan bentuknya di air tuh. Padahal aku tahu yang terhisap tuh jauh lebih racun. Ya mungkin ini bukan real problem untuk sebagian orang yang mungkin dari kecil sudah terpapar dan terbiasa. Enggak, gue emang mengek, gue emang ini emang itu. Jadi nggak bisa kita ketawain juga gitu karena emang nggak kelihatan, nggak nyata gitu, nggak gitu. Jadi emang pada saat COVID kan jelas orang-orang tumbang depan kita apa gitu segala macam itu kayaknya jadi real gitu. Ini gitu. Kayak ini kan kayak menjadi hal yang enggak, perasaan enggak bertambah deh, gue dari kecil emang begini gitu. Jadi memang harus ada pendekatan personal yang berbeda ke setiap komunitas atau ke setiap orang ya. Kayak tadi kalau ke ibu-ibu ngomongnya begini, ke musisi ngomongnya ini, angle yang dipakai emang harus beda-beda gitu. Harus ini cara yang berbeda. Yes, betul. Biar informasinya sampai. Betul. Baik, diskusi yang sangat menarik ya Mbak Melani. Terima kasih banyak Mbak Melani atas Sama-sama. hari ini. Terima kasih juga Om Puput. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di podcast lainnya.